Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, lanjut kajian dan nanti kita lanjutkan dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan satu paket ini pahalanya insya Allah akan sama dengan pahala ibadah haji. Kita bersyukur pada Allah juga kita masih dalam keadaan iman Islam dan di dalam lindungan serta rahmat Allah. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, baik yang umum maupun yang khusus, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi tuntunan hidup kepada kita, yaitu lewat ajaran Islam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita kaji pada pagi hari ini tentang kembali ke fikih kurban ya, karena ini sudah menjelang Idul Kurban, yaitu bulan Dzulhijjah. Insya Allah nanti 10 Dzulhijjah itu akan bertepatan dengan tanggal 27 Mei ya. Kalau tidak salah, nanti bisa dilihat di penanggalan. Mudah-mudahan Idul Adha yang akan datang kita semua sama, baik pemerintah maupun ormas Islam, itu sama harinya sehingga maraknya akan lebih luar biasa ya. Dan itulah doa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun setiap tahun fikih kurban ini kita kaji, maka tidak ada salahnya setiap tahun kita review kembali tentang pengetahuan kita, yaitu masalah tuntunan kurban. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan pengertian kurban. Kata kurban itu berasal dari korroba, yukorribu, korruba, yakrubu kurbanan. Ya, belum ada. Mana? Ya, enggak apa-apa, nanti aja. Banyak. Hmm? Di rumah sudah. Nggak bisa. Hmm?
Apa? Mulai lagi lah. Apa Pak Tri ini? Pak Tri. Anunya ya. Hah? Sudah ya. Kita lanjut pengertian kurban dari kata kurban ya. Itu berasal dari kata koruba kerubu kurbanan yang berarti hampir, dekat atau mendekati. Dalam bahasa Arab kata kurban disebut udiyah. Udiyah. Kata udiyah ini merupakan bentuk jamak dari kata dohiyah. Dohiyatun, dohiyatani, udiyah. Yang berarti binatang sembelihan. Disebut juga nahr, yaitu ibadah kurban. Maka ada hari nahr ya. Hari nahr itu ya hari-hari untuk ibadah kurban. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Itu yang dimaksud hari Nahar. Nah, kalau menurut MTT, PPM, artinya Majelis Tarjih dan Tasdid, pimpinan pusat Muhammadiyah, kurban itu adalah udiyah. Yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan, hiya dzabhu hayawanin mahsusin biniyatil kurbati fi waktin maksusin au ma yudbahu minan na'ami taqarruba ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar. Yang dimaksud kurban itu ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu tertentu pula, atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Nahr, pada hari-hari Nahr, hari penyembelihan kurban. Ini yang dimaksud kurban. Jadi itu intinya adalah penyembelihan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk beribadah. Ya, di dalam hal itu maka tentu harus ikhlas, ada tuntunan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah pengertian kurban. Kemudian dasar hukumnya. Dalil yang mewajibkan kurban. Itu pertama adalah surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat 1 sampai 3. Ini sudah populer ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Ayat pertama ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kita telah diberi oleh Allah nikmat yang banyak berupa rezeki ya, berupa harta benda, berupa kesehatan dan yang lain-lainnya. Nah, kita dulu lahir nggak punya apa-apa, begitu lahir kita diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Itulah sehingga Allah berfirman, Inna a'toina kal kausar. Fasolli, maka dari itu, fasolli li rabbika,
wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi yang menjadi dasar utama adalah ayat kedua. Perintah Allah, fasolli, sholatlah kamu, lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah kurban. Jadi berdasar ayat ini, kurban itu perintahnya wajib seperti perintah sholat. Karena di situ kan ada wawu atof, fasolli lirabbika wanhar. Allah memerintah sholat dan menyembelih kurban. Berdasar ayat ini, maka hukum kurban itu wajib. Tapi ada embel-embelnya bagi yang mampu. Seperti ibadah haji ya. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu menjadi gugur kewajibannya. Ya, tidak mampu menjadi gugur karena memang itu tidak mampu. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Apa maksudnya terputus di situ? Dalam tafsir dijelaskan terputus rahmatnya dari Allah. Jadi siapa aja yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah ibadah kurban, ya, artinya tidak taat, gitu ya, tidak tunduk, bahkan maksiat, maka terputus rahmatnya dari Allah. Karena itu, marilah kita amalkan. Gitu. Dasar yang kedua adalah surat Haji ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Nah, dalam keadaan berdiri atau telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan terimakanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikian kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam dalil ini hadirin yang dirahmati Allah, Allah mencontohkan yaitu kurban dengan hewan unta. Nah, jadi hewan unta itu dijelaskan di ayat tersebut kalau menyembelih itu sambil berdiri dan terikat, ya. Dan kalau kita yang sudah haji itu pasti tahu ya, kalau menyaksikan waktu membayar dam itu adalah para penyembelih itu ya langsung ya keadaan unta berdiri langsung sikat set langsung sebentar sudah jatuh ya atau sudah roboh. Dan kalau sudah roboh ya berarti di situ sudah mati ya. Maka ya kita diperintah oleh Allah untuk sebagian kita makan dan sebagian yaitu diberikan orang-orang yang membutuhkan ya, baik itu yang minta-minta maupun yang tidak minta
minta, itu kita beri. Nah, itulah apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat tersebut di atas. Ya. Kemudian yang ketiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir. Saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai kepada beliau diberikan seekor kibas kambing yang besar. Ya. Lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza anni wa ammal lam yadhi min ummati wa ammal lam yudhi min ummati. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar. Wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Berdasar hadis ini, jamaah rahimakumullah, maka kurban itu ya, boleh ya, dan bermanfaat baik untuk yang berkorban itu sendiri dan untuk umat lain. Nah, pengertian kita untuk keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga itu sudah berkorban, terutama kepala keluarga, maka pahala korban itu bisa untuk yang korban sendiri dan juga bisa untuk keluarganya yang korban. Jadi berkahnya itu adalah juga terkena untuk yang keluarga korban. Itu termasuk berdasarkan hadis ini ya. Jadi Nabi Muhammad saja korbannya untuk beliau sendiri dan untuk umatnya yang tidak bisa berkorban. Jadi di situ berarti ya, Nabi Muhammad sendiri dapat pahala dan umatnya yang tidak bisa berkorban mendapat berkah pahala dari korbannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya berdasar hadis ini bahwa alam. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum korban. Di antaranya ialah sebagai berikut. Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan Malik berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ini beliau menyimpulkan wajib ya. Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, lalu Imam Malik. Itu berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Berdasar Al-Kausar ayat 2 tadi. Ya. Fasolli li rabbika wanhar. Situ fi'il amar. Kaidahnya ya, fi'il amar itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya fi'il amar itu adalah menunjukkan wajib. Itu kaidah usulnya ya. Oleh karena itu beliau menyimpulkan hukum kurban itu wajib. Ya. Kemudian hadis sebagai berikut. Dari hadis Ahmad dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol man kana lahu sa'atan wa lam yudhah fala yakrobanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan ya, harta dan tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini peringatan keras
kepada yang mampu ya, mampu menyembelih korban tapi tidak melakukannya, itu jangan dekat-dekat musola kami. Maksudnya apa? Itu dipertanyakan, apa artinya kamu sholat? Apa artinya kamu sudah puasa Ramadan? Apa artinya kamu sudah haji? Apa artinya kamu sudah ya sodakoh dan lain-lain? Tapi ketika ada perintah korban kok tidak melaksanakan, itu ya. Kenapa kok begitu? Nah, gitu ya. Mestinya harus melaksanakan. Maka itulah jangan mendekati tempat sholat kami. Nah itu berdasar hadis itu sehingga hukumnya kurban itu adalah wajib. Muhammad ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jadi kitab Subulus Salam itu syarahnya kitab Bulughul Maram ya. Itu menjelaskan bahwa hadis di atas dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya, ini ya. Jadi jelas sekali yang wajib hukumnya itu ada penjelasan yaitu yang mampu. Berarti yang tidak mampu tidak wajib. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selama mampu ya, tentu selama mampu. Dalam secara umum tidak pernah ditinggalkan meskipun sunnah. Itu namanya muakkadah itu yang dikuatkan, mendekati wajib. Seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sunnah muakkadah. Meskipun sunnah, nggak pernah ditinggalkan. Itu namanya sunnah yang dikuatkan. Nah, pendapat mereka ini didasarkan pada dalil sabda Nabi SAW dari Ummu Salamah. Jadi selain ayat-ayat tersebut ya, yang dipakai dasar oleh yang terdahulu, itu juga Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad ini berpendapat sunnah muakkadah itu karena ada hadis sebagai berikut ya dari Ummu Salamah yang artinya apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah, berarti 10 Dzulhijjah, dan salah seorang darimu ingin berkorban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kalau yang mau korban ya, itu selama tanggal 1 sampai hari penyembelihan itu tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kukunya. Walaupun dalam hal ini pengertiannya ada perbedaan pendapat ya. Yang dipotong rambutnya itu dan kukunya itu yang korban atau hewan korban. Jadi itu kan terdapat perdebatan pendapat. Ada yang mengatakan yang dipotong, yang tidak boleh motong rambut dan kukunya adalah hewannya. Jadi hewannya tidak boleh dipotong kukunya, juga tidak boleh dipotong bulunya. Gitu ya. Tapi yang lain tetap berpendapat sesuai dengan hadis ini. Jadi yang kurban tidak boleh motong rambutnya dan tidak boleh motong kukunya sampai selesai penyembelihan. Walam itu ya, itu perdebatan itu terus terjadi, tidak ketemu ya. Tapi eh,
Nanti kalau suatu ketika kita bahas ada mana yang lebih kuat gitu ya. Nah itu. Nah, ini baru kita bicara masalah yaitu sekitar pengertian hukum dan hikmah. Hikmah berkorban. Jadi manfaatnya. Satu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Al-Kautsar ayat 1 jadi ya. Jadi kita sebagai rasa bersyukur kepada Allah, maka kita lakukan sembelih kurban. Ya, lain syakartum la azidannakum ya. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka pasti akan ditambah nikmatnya. Nah, itu berkorban itu bagian dari rasa syukur pada Allah. Insya Allah akan ditambah nikmatnya kita ya dalam kehidupan ini, dunia dan nanti akhirat juga. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan kesabaran serta mengutamakan ketaatan pada Allah daripada diri, anak, dan harta benda. Jadi kita utamakan cinta kepada Allah terlebih dahulu ya daripada kita cinta kepada diri kita sendiri, pada anak, pada harta benda dan pada masalah-masalah yang sifatnya duniawi ya. Karena hadisnya kan jelas ya bahwa ada 3 perkara ya yang apabila orang itu bisa mendapatkan 3 perkara itu, maka itulah orang yang telah mendapatkan betapa lezatnya iman, gitu ya. Yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Itu ya. Yang pertama, berarti ini terkait dengan kedua ini, sama kita adalah mencintai Allah, mengutamakan Allah ya di atas diri kita, di atas anak kita, di atas harta benda kita. Sehingga kita yaitu berkorban. Ya. Yang kedua adalah mencintai seseorang, tidak lain cintanya itu karena Allah, bukan karena duniawi. Sehingga kapanpun orang itu kalau sudah bersaudara, bersama-sama, sahabat sekarib, saat dia baik ya cinta, saat dia melarat ya cinta, saat dia menjabat ya cinta, tidak menjabat ya cinta. Itu berarti cintanya lillahi ta'ala. Ini cintanya karena politik ya. Ketika sama-sama berada di partai politik ya, menjadi kawan, tapi kalau sudah kepentingannya beda menjadi lawan. Nah, itu bedanya kalau cinta karena Allah dengan cinta karena dunia. Dan yang ketiga di hadis itu bahwa benci kepada murtad. Sebagaimana bencinya ia apabila dilempar di atas api atau dilemparkan ke dalam api. Jadi mempertahankan keimanan. Itu. Yang ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seorang kepada Allah. Bukti takwa kepada Allah. Kita melaksanakan korban itu ya. Jadi bukti kita itu bertakwa kepada Allah yaitu beribadah korban. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Berarti ini ibadah sosialnya ya. Kita dengan menyembelih korban itu akan membagi daging korban kepada orang-orang terutama fakir miskin ya. Itulah kepedulian sosial kita ya, kepada sesama. Ini maka ibadah Islam itu kan dua ya, vertikal, horizontal. Vertikal kita bagus, horizontal kita bagus. Salah satunya adalah kurban ini ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kelima hikmahnya akan menjadi saksi amal kebaikan besok di akhirat. Ya, jadi menjadi amal kebaikan besok di akhirat, saksi ya. Sebagaimana sabda Rasulullah an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma amila adamiyum min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqin dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ashariha wa adlafiha wa annad dama
la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ardi fatihu biha nafsa. Artinya Aisyah menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, kuku kakinya ya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat yaitu Hasan dari At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Jadi hadirin ini jelas ya, nanti akan menjadi saksi dari akhirat bahwa korban kita itu baik sungune, baik itu kulitnya atau bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya, itu ya, dan darah hewan itu, ya, itu akan sampai kepada Allah sebelum tetesannya itu jatuh ke tanah. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi super cepat ya, luar biasa. Ini jadi karena itu laksanakanlah korban perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah. Ini hikmahnya yang terakhir kami catat ya. Jemaah rahimakumullah. Nah, di situ ya. Cara kira itu sampai di situ aja dulu ya. Jam berapa, Pak? Cukup. Ada pertanyaan karena ada makan juga ya. Nanti sambil ya. Kurang 15. 5 menit ya. Ini masih terus ya. Ini insya Allah nanti kita bahas sampai tuntas sampai akhir ya. Sampai yang sedetail-detailnya. Nah, ini ada keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dasar kita sudah sering kita sampaikan atau At-Taubah 36 ya. Ini bahwa Dzulhijjah itu termasuk 4 bulan hurum ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan surat At-Taubah ayat 36. Nah, 4 bulan hurum itu apa saja? Ini disebutkan di hadis Nabi ya. Az-zamanu qadis tadaraka. Qadis tadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Sanatusna asyara syahron. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun. Yang 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Ya, berturut-turut ya. Wa Rajabun mudharol ladzi baina Jumada wa Sya'bana. Dan bulan Rajab berada di antara bulan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumada ya. Jumadil akhir ya. Dan Sya'ban. Nah, itu ya. Ini. Jadi ini terjemahnya. Nah, terpotong ya. Nah, ini. Jadi
Itu. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang Rajab yaitu ada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Itu yang menyendiri ya, Rajab. Nah, kemudian di dalam bulan Dzulhijjah itu juga ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari terbaik sepanjang tahun. Wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan malam yang 10. Nah, malam yang ke-10 ini adalah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sebagai berikut. Ma min ayyamil amali sholihi fihinna habba ilallahi min hadhil ayyamil asyr. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'in. Rawahul Bukhari. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Yang dimaksud hari yang 10 itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Beliau Rasulullah menjawab, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, alias mati syahid. Jadi amal ibadah, amal soleh di 10 hari pertama itu lebih baik ya, daripada jihad fisabilillah. Kecuali bila dibanding dengan orang yang jihad fisabilillah, bondo dewe, ya, bawa bekal sendiri, ya, seluruh jiwa raganya, lalu tidak kembali. Berarti alias mati syahid. Itu lebih hebat. Jadi tidak ada yang nandingi. Itu kalau orang berjuang di jalan Allah sampai meninggal dunia. Makanya banyak orang yang menginginkan mati syahid dalam membela agama Allah. Termasuk di Palestina ya. Nah, itu luar biasa. Dan sekarang kita umat Islam perang. Iran, Israel dan Amerika. Ya, itu. Saya kira itu nanti keistimewaan bulan Dzulhijjah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai review kembali, ya, merefresh tentang fikih kurban yang hari ini sekitar tentang pengertian, hukum, dan hikmah serta yaitu keistimewaan bulan Dzulhijjah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.